Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar database, definisi dan fungsi database. Database adalah kumpulan data yang disimpan dan diatur secara sistematis di dalam komputer agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan informasi secara teratur sehingga dapat digunakan kembali dengan cepat dan efisien. Melalui sistem pengelola basis data atau DBMS, contohnya MySQL atau Oracle, penggunaan dapat menambah, mengubah, mencari, dan menghapus data dengan aman. Database juga membantu mencegah duplikasi data, menjaga keamanan, dan mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Lalu ada fungsi utama database, menyimpan dan mengolah data, menyimpan data secara teratur dan mengolahnya dengan efisien untuk mencegah duplikasi atau kehilangan. Menjaga keamanan data, melakukan pelindungan dengan sistem login, enkripsi, dan kontrol akses. Pengolahan dan keputusan, memudahkan pencarian dan pengolahan data dengan cepat serta mendukung pengambilan keputusan karena data dapat diolah menjadi informasi penting. Memastikan konsistensi, menjamin konsistensi dan keakuratan data antar pengguna atau sistem yang mengaksesnya. Komponen utama sistem database itu komponen penting yang dalam sistem database meliputi yang pertama itu data, isi atau informasi yang disimpan dalam database. Lalu yang kedua ada hardware, perangkat keras seperti server dan komputer penyimpanan. Software atau DBMS, perangkat lunak yang mengatur dan mengolah data, contohnya MySQL, Oracle. Lalu yang keempat itu ada user atau pengguna, orang yang mengoperasikan atau mengelola database, seperti administrator, programmer, atau end user. Lalu di sini ada yang kelima, prosedur, aturan atau langkah-langkah untuk mengelola dan memelihara database. Penjelasan tentang database SIEM dan tantangan. Database SIEM atau Subscriber Identity Module berfungsi untuk menyimpan dan mengatur seluruh informasi pelanggan secara struktur. Informasi yang disimpan meliputi identitas pengguna, nomor IMSI, data pelanggan, dan preferensi layanan. Peningkatan efisiensi dan keamanan. Efisiensi adalah mempercepat proses autentikasi penggunaan saat mengakses jaringan, memungkinkan operator mengelola jutaan data pelanggan secara otomatis, mempermudah analisis data untuk mengembangkan layanan baru. Keamanan adalah data dienkripsi sehingga tidak mudah disadap. Hanya sistem autentifikasi berizin yang dapat mengakses data. Penerapan kontrol akses audit log, dan backup rutin menjaga integritas data. Kendala dalam menjaga data SIEM, beberapa kendala utama yang dihadapi. Yang pertama, ancaman keamanan adalah risiko kebocoran data akibat serangan siber, malware, atau penyalahgunaan akses internal. Yang kedua, human error, kesalahan manusia saat melakukan input, pembaruan, atau migrasi data. Yang ketiga, sistem keamanan usang. Kurangnya pembaruan sistem keamanan atau seperti enkripsi dan autentikasi ganda yang membuat data rentan. Dan yang keempat, keterbatasan infrastruktur adalah terutama pada operator kecil yang belum memiliki sistem keamanan data canggih. Dan terakhir, tantangan regulasi adalah kewajiban memenuhi aturan privasi dan perlindungan data yang berada di setiap negara. 3. Peran database di era digital dan jenis database. Peran database SIEM di era digital. Database SIEM memiliki peran strategis dalam menghadapi era digital
yang serba terhubung. Mendukung layanan digital, memastikan identitas penggunaan valid dan aman untuk layanan seperti eSIM, mobile banking, dan IoT. Meningkatkan keamanan digital melalui sistem autentikasi ganda berbasis SIM, misalnya verifikasi OTP. Mendukung personalisasi data SIM, membantu operator mengenali kebutuhan dan pola penggunaan pelanggan untuk personalisasi layanan. Fondasi integrasi teknologi menjadi dasar bagi integrasi teknologi baru seperti 5G dan AI yang memerlukan data penggunaan akurat untuk layanan real-time. Jenis-jenis database yang umum digunakan meliputi relasional, data disimpan dalam berbentuk tabel yang saling terhubung. Contohnya MySQL, PostgreSQL. Non-realisasi, menyimpan data tidak dalam bentuk tabel. Cocok untuk database besar atau tidak terstruktur. Contohnya MongoDB dan Cassandra. Cloud database disimpan dan diakses melalui internet atau server awan. Contohnya Google Cloud, SQL, Amazon RDS. Distribusi database, data disimpan di berbagai lokasi fisik tetapi terhubung secara logis. Contohnya Apex, Cassandra. Hierarchical database, data disusun seperti struktur pohon parent child. Contoh IBM, IMS,